Selamat datang kembali. Oke, langsung saja kita bedah ya sumber kita hari ini. Ini dari buku Fascinate, karya Sally Hogshead. Fokus kita kali ini spesifik ke salah satu dari 7 pemicu persuasi. Namanya pemicu waspada atau alarm trigger. Kita mau coba bongkar nih, gimana sih ancaman konsekuensi negatif kalau ditambah detail spesifik bisa begitu kuat narik perhatian Anda? Dan mendorong tindakan. Seringnya kita nggak sadar kan? Kita lihat kenapa bahasa detail ini jadi kunci penting di pemicu waspada. Iya, jadi sumber ini jelasin kalau pemicu waspada itu mainnya di naluri dasar kita, naluri terhadap bahaya. Intinya sih, gimana ancaman, ya mau besar atau kecil, bisa bikin kita langsung fokus, langsung bereaksi. Reaksi otomatis gitu ya? Betul, itu loh, respons fight or flight kita, melawan atau lari. Oke, menarik. Berarti ini bukan cuma soal nakut-nakutin biasa ya, tapi lebih ke cara ancamannya dibingkai. Sumbernya kan kasih contoh iklan anti mabuk buat remaja itu ya, yang katanya remaja nggak terlalu takut mati. Nah itu dia poinnya, justru itu intinya. Mereka tuh paling takut kehilangan SIM. Tapi, yang bikin cerdas strateginya itu detailnya. Iklannya nggak cuma bilang, awas SIM kamu bisa dicabut loh. Nggak gitu. Terus gimana? Visual utamanya itu gambar remaja cowok, diantar ke pesta prom sama ibunya. Bayangin malunya. Oh, jadi rasa malu spesifik itu ya, yang personal banget. Iya banget, itu konsekuensi sebenarnya yang paling ditakuti. Jauh lebih ngena daripada sekedar ancaman abstrak kehilangan SIM. Detailnya itu bikin ancaman jadi terasa nyata, nusuk ke emosi. Paham. Jadi detail kecil itu mengubah ancaman umum jadi sesuatu yang personal dan susah diabaikan gitu ya. Ini jadi kepikiran juga sama bahasan di sumber soal penggunaan detail buat bikin urgensi. Kayak di formulir pajak atau infomersial gitu. Tepat sekali. Polanya mirip kan? Detail spesifik memicu tindakan. Formulir pajak misalnya, batas waktunya jelas. Konsekuensinya kalau telat juga dirinci, ada denda. Bahkan bisa, ya penjara. Nah, detail-detail ini yang memaksa orang patuh. Bikin nggak bisa nunda-nunda lagi ya. Iya, sama kayak infomersial tengah malam itu, jual pisau ginsu atau apalah. Mereka pakai detail kayak stok tinggal 50, atau telepon sekarang dapat bonus. Hahaha, iya, sering dengar yang begitu. Nah, detail-detail itu kan menciptakan kelangkaan, bikin terasa urgen. Jadinya mancing ketakutan ketinggalan, FOMO itu loh. Akhirnya orang beli impulsif. Kalau gitu, nyambung ke poin penting lain nih dari sumber Anda. Pemicu waspada ini paling kuat kalau nyasar ke ketakutan yang paling dirasakan ya. Maksudnya yang relevan secara emosi, bukan sekedar risiko statistik yang mungkin lebih gede. Kampanye Got Milk itu contoh klasiknya kan? Persis, ini cerdas banget sih strateginya. Kampanye Got Milk itu fokusnya bukan ke risiko jangka panjang kayak osteoporosis karena kurang kalsium. Padahal itu kan ancaman kesehatan yang lebih serius ya. Betul, tapi mereka fokusnya ke detail kecil yang semua orang bisa relate. Rasa sebalnya kehabisan susu pas lagi pengen makan kue coklat. Oh iya, itu momen yang nyebelin banget. Nah, ancaman mikro yang spesifik dan emosional kayak gitu ternyata lebih efektif membajak perhatian kita daripada ancaman makro yang, ya, abstrak. Detail sehari-hari ngalahin data jangka panjang. Tapi pemicu waspada ini nggak selalu buat jualan atau hal negatif kan? Sumber Anda juga nyinggung potensinya buat dorong tindakan positif kan? Benar sekali, dan ini penting nih. Menciptakan semacam rasa krisis lewat detail yang mengkhawatirkan, itu bisa jadi alat yang kuat buat kebaikan. Contohnya TAP Project dari UNICEF. Mereka nggak cuma ngomongin krisis air bersih secara umum. Tapi pakai detail spesifik gitu? Iya, mereka pakai detail statistik yang nyentak. Misalnya, fakta bahwa ribuan anak meninggal tiap hari karena air kotor. Wow, itu angka yang mengerikan. Detail itu yang menciptakan tekanan emosional. Rasa waspada, terus diarahkan jadi tindakan positif. Donasi buat air bersih. Tekanannya diubah jadi solusi. Jadi kesimpulan utamanya buat Anda yang dengerin apa nih? Sumber dari Sally Hogshead ini nunjukin betapa kuatnya bahasa detail kalau digabung sama potensi konsekuensi negatif. Sekecil atau seemosional apapun konsekuensi itu, detail spesifik itu ngasih bobot dan urgensi ke pesan kita. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan ya buat Anda. Gimana Anda bisa lebih sadar atau mungkin malah menggunakan bahasa detail ini dalam komunikasi sehari-hari. Bukan buat nakut-nakutin ya, tapi biar pesannya lebih kena. Atau buat motivasi diri sendiri atau orang lain biar bertindak. Coba deh pikirkan, ada nggak ya satu detail spesifik,
Mungkin konsekuensi kecil yang sering kelewat, atau ketakutan khusus yang relevan buat audiens Anda, yang bisa bikin argumen Anda lebih mendesak atau lebih menggerakkan. Ya, sesuatu untuk Anda eksplorasi lebih lanjut.